Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lama banget ya, kurang lebih 6 bulan lebih deh kayaknya ya aku belum menyapa teman-teman di channel ini. Apa kabar semuanya? Masya Allah, semoga semua sehat ya. Malam ini tanggal 17 Oktober gitu ya, atau tiba-tiba kepingin aja gitu lagi sharing-sharing di sini lagi gitu ya, setelah menjalani beberapa kesibukan yang baru tentunya. Apa sih yang kemudian yang membuat aku jadi kepingin lagi sharing-sharing sama teman-teman di channel yang sudah lama sudah lama ini ya, sudah lama terabaikan ini. Nah, jadi teman-teman tuh sedikit cerita ya sebelum ini. Jadi akhir-akhir ini tuh apa ya, teman ngerasa nggak sih kalau misalkan di sekitar kita, negara kita gitu ya, tuh sudah pada tahapan yang di mana-mana itu sudah mengerikan gitu. Semua itu sudah memperhatikan dari segi pornografi, dari segi kemudian kekerasan, bullying itu di mana-mana banyak banget, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Coba teman-teman coba teman-teman ini ya, ingat-ingat gitu ya berita-berita yang ada beberapa waktu sekitar ini gitu. Apa sih, pasti seputar kekerasan seksual lah, pedofil lah, kemudian bullying lah. Dan itu sungguh ya, maksudnya kami sebagai orang tua, teman-teman juga ini ya yang masih mama-mama gitu kan, yang saat ini menjadi orang tua, hal ini udah menjadi warning banget sih gitu kan. Rasanya itu ya Allah, betapa beratnya menjadi orang tua di zaman yang seperti ini gitu kan. Lalu bagaimana kita gitu kan, peran kita? Maka selain berdoa tentunya itu yang nomor satu gitu ya, supaya Allah terus menjaga keluarga kita, anak-anak kita gitu kan. Maka ya tentunya kita terus harus ikhtiar gitu, ikhtiar dari hal sekecil apapun gitu kan. Nah, ini kemarin yang salah satu yang bikin hati itu miris banget gitu, tentang ini di Palembang, kalau nggak salah di Palembang ada seorang siswi SMP yang dibunuh oleh 4 orang, di mana 3 orang ini adalah anak-anak di bawah umur gitu ya, dan satunya berusia ya 17 tahun ke atas gitu, tapi masih usia remaja gitu loh, maksudnya artinya belum 20 tahun ke atas, masih belasan tahun. Di mana 4 orang ini kemudian memperkosa si korban, kemudian membunuhnya. Bayangkan, zaman sekarang anak-anak tidak lagi takut untuk melakukan pelecehan dan kekerasan. Nauzubillah min zalik lah pokoknya ya. Semoga Allah terus menjaga keluarga kita gitu ya, terus mendoakan dan tentunya melakukan yang terbaik. Nah, apa sih gitu ya, aku jadi inget nih ada satu buku yang yang bisa menjadi ya selangkah kecil dan satu langkah sederhana kita untuk mengedukasi anak-anak kita tentang seksual sejak dini gitu ya. Aku pengen bacakan ya, review dan membacakan sih intinya konten kali ini gitu ya, sebagai pemanasan lah ya setelah lama vakum channel ini. Itu ada buku tentang ini teman-teman, masih buku dengan Little Abid, salah satu buku favorit keluarga aku. Itu ada ini dari Cordoba, judulnya Aku Berbeda Dengan Syafa. Kenapa aku memilih buku ini gitu ya, untuk salah satu cara untuk mendidik anak-anakku gitu dan anak-anak sekitar aku, karena gini, proses menjaga gitu ya, proses mendidik, mengedukasi, pendidikan seksual sejak dini itu sebuah proses yang panjang gitu, dan salah satu diawali dan salah satunya adalah tahapan dimana anak-anak kita harus sudah paham tentang gender dia saat dia umur 3 tahun. Jadi saat anak umur 3 tahun dia tuh harus sudah jelas batasan apakah dia laki-laki atau dia perempuan, sesederhana itu.
Ada lagi contohnya, salah satu edukasi ini ya, edukasi seks sejak dini itu adalah misalkan seperti kita misalkan kita membantu anak kita mengganti diapersnya gitu ya. Kemudian kita biasakan untuk menjaga privasi dia. Apa itu dengan apa gitu? Satu, jangan pernah mengganti diapers anak di depan umum. Artinya ketika anak itu mau ganti gitu kan, ajak ke tempat, ke toilet gitu kan, atau ke tempat yang tidak dilihat oleh orang-orang dengan halayak umum gitulah ya. Itu demi untuk menjaga privasi dia. Yang kedua, yaitu biasakan dengan mengucapkan permisi atau izin. Artinya ketika kita meminta izin kepadanya, itu artinya kita sedang menghormati dia gitu ya, karena kita mengajarkan bahwa ini privasi kamu, ini alat spesial kamu, alat kamu, milik kamu, dan harus kamu jaga gitu. Bahkan ibu pun, ayah, ibu yang akan membantu kamu untuk mengganti pampers itu permisi gitu. Ini ibu loh, ayah dan ibu pun permisi. Bagaimana dengan orang lain gitu? Karena seperti itu. Banyak cara gitu ya, banyak cara, hal-hal sederhana. Nah, salah satunya dari banyak cara untuk pendidikan seks sejak dini itu adalah dengan melalui buku. Kenapa buku? Seringkali aku bilang bahwa dengan membawakan sebuah cerita, anak itu sedang dibawa ke sebuah imajinasi. Dia tidak merasa dia sedang diberikan value-value, dia tidak merasa digurui gitu. Dia sedang ya seperti diajak berimajinasi saja. Tapi padahal di sini manfaatnya Masya Allah banget gitu ya. Nah, buku ini ada di Little Abid, dari serangkaian ada sekitar 27 atau 28 buku, dan salah satu bukunya adalah tentang ini, pendidikan seks sejak dini, di mana di sini diceritakan tentang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, seperti itu. Di sini bukunya sudah hardbook ya teman-teman. Aku sedikit review. Kenapa ini menjadi salah satu favorit di keluarga aku adalah karena dia bisa teman-teman lihat ya. Dia itu covernya hard cover. Dari dalamnya pun dia juga glossy. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, ini glossy. Jadi kalau misalkan kena tumpahan air, kena misalkan cipratan susu dan lain sebagainya, itu aman, bisa dilap gitu ya, atau bahkan kena spidol pun dia bisa dibersihkan dengan tisu basah. Kemudian sekitarnya dia itu insya Allah aman ya. Sejauh ini anak-anak aku pakai Little Abid ini aman sih, nggak pernah, alhamdulillah belum pernah, jangan sampai lah ya, tidak terluka gitu ya. Jangan sampai terluka. Selama ini aman-aman aja karena sampingnya itu udah dibuat rounded seperti ini. Tuh teman-teman. Jadi insya Allah aman ya. Ini tidak mudah sobek gitu kan. Kadang rasa penasaran anak itu adalah kepingin menyobek-nyobek gitu kan. Lagi seneng merobek-robek seperti itu. Oke, jadi langsung saja ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi aku akan membacakan isi dari buku ini. Yaitu judulnya tentang Aku Berbeda dengan Syafa. Bismillahirrahmanirrahim. Berkunjung ke toko buku adalah hal yang paling ditunggu-tunggu Kak Hakim dan Abid setiap bulan, seperti hari ini. Syafa bahkan terlihat sangat senang melihat buku yang begitu banyak. Bunda, Abid ingin buang air, kata Abid berbisik di telinga Bunda. Boleh, sekalian Bunda mau ganti baju Syafa juga nih, sudah basah karena keringat, kata Bunda. Abid ke toilet laki-laki, Bunda ke toilet perempuan ya. Nanti kalau sudah selesai tunggu Bunda di sini ya nak, kata Bunda sambil menunjuk bangku-bangku di depan toilet. Abid mengangguk mengerti. Syafa cantik deh pakai kerudung merah. Kak Abid boleh pinjam gak? Kata Abid sambil mencubit pipi Syafa. Kak Abid ada-ada saja ya Syafa. Yang pakai jilbab kan hanya perempuan.
Kalau perempuan seperti Bunda, semuanya harus tertutup, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau Kak Abid sih yang harus tertutup dari batasan pusar sampai kaki saja, kata Bunda tertawa. Kak Abid juga harus disunat seperti semua anak laki-laki, kata Bunda. Oh iya ya, Abid balas tertawa. Tapi kan Syafa masih kecil, Bunda. Rara juga nggak pakai jilbab, kata Abid. Iya sayang, Rara, Syafa, Mimi dan teman-teman di sekolah Abid yang lain masih kecil. Jadi belum harus pakai jilbab. Kalaupun pakai, itu untuk latihan, biar nanti bisa terbiasa, kata Bunda lagi. Oh iya, tadi waktu di toilet airnya sempat macet. Hampir saja ada Om yang mau masuk dan bantuin Abid. Tapi alhamdulillah akhirnya mengalir dan Omnya nggak jadi deh masuk, cerita Abid. Ayah yang mendengar cerita Abid kemudian bicara. Abid, juga Kak Hakim, tubuh kita adalah milik kita. Tidak boleh ada seorang pun yang melihat atau memegang bagian pribadi tubuh kita, kecuali ayah, bunda, dan dokter saat kita sakit. Nah, di sini sudah dimasukkan ya teman-teman setelah tadi diberi gambaran bahwa yang ada itu adalah laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain gitu ya. Kemudian di sini sudah dimasukkan tuh bahwa tubuh kita itu memiliki bagian yang privacy, memiliki bagian yang penting untuk dijaga supaya tidak dilihat atau dipegang oleh orang lain. Nah, di sini nih mulai masuk pendidikan seks sejak dininya. Iya ayah, Kak Hakim juga dikasih tahu kok sama bu guru di sekolah, kata Kak Hakim. Bahkan walaupun kita ada di rumah dan hanya ada ayah dan bunda, selama ini Abid maupun Kak Hakim juga tetap harus memakai handuk saat keluar kamar mandi, sambung Bunda. Abid dan Kak Hakim manggut-manggut. Nih. Atau kalau kita mau membeli baju dan akan mencobanya, ada ruangan tertutup untuk ganti kan? Itu karena kita harus menutup tubuh kita dari orang lain, kata Bunda lagi. Dan biasanya ada tempat ganti khusus untuk laki-laki dan perempuan, karena laki-laki dan perempuan berbeda. Kamar tidur juga begitu. Walaupun kakak beradik, kamar Syafa terpisah dengan kamar Abid dan Kak Hakim, kata ayah. Ayo pilih lagi bukunya, nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya tentang laki-laki dan perempuan di rumah aja, kata ayah. Dan kemudian semuanya pun sibuk memilih buku yang akan dibeli. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah ya teman-teman. Jadi buku ini cukup cara menyampaikannya itu tidak terlalu panjang gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu panjang kadang anak juga bosen gitu ya teman-teman. Jadi pembawaannya itu singkat, padat, tapi padat dengan padat dengan value yang akan disampaikan ke anak. Seperti itu teman-teman. Jadi ya walaupun melihat berita saat ini gitu ya, Masya Allah, subhanallah banget lah. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai keluarga kita terkena hal tersebut ya teman-teman, dijauhkan dari yang berbuat maupun yang tertimpa dari ya itulah kezaliman itu gitu ya. Maka apapun langkah kecil kita harus kita lakukan. Sesederhana kita permisi ketika membuka popok, sesederhana kita membacakan satu buah cerita seperti ini kepada anak, harapannya anak bisa mengingatnya gitu ya, mengingatnya, mendapatkan poin-poinnya gitu, sehingga anak kita bisa menjaga dirinya tentunya atas izin Allah dan penjagaan Allah. Sekian dari aku teman-teman, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.